Pemirsa, Kepala Pusat Kesehatan Haji atau Kapuskes Haji Kementerian Kesehatan Lilik Mahendro sampaikan pemantauan jamaah haji lansia dan risiko tinggi dan pos kesehatan, serta skema penanganan kesehatan jamaah jelang Armusna. Menjelang puncak haji ya. Ya, dari yang pertama nih dari segi jamaahnya. Dari segi jamaahnya ini kita kan memang lansia tahun ini jemaah hajinya kan banyak sekali ya. Dan dari segi kesehatan juga yang risiko tinggi juga tinggi. Risiko tinggi jemaah kita ini kalau kita lihat datanya sekitar 70-75%. Nah, artinya bahwa dari satu kloter 70% itu risiko tinggi kesehatan. Tapi di antara itu kita sebenarnya pilih, kita screening ada 50 jemaah yang risikonya paling tinggi setiap kloter, itu yang dipantau, kita minta dipantau oleh teman-teman tenaga kesehatan haji yang di kloter secara rutin 2 hari sekali, dilihat perkembangannya. Nah, kemudian jika terhadap yang terpilih lagi yang kira-kira nanti masuk nominasi, apakah ini nanti masuk bisa di safari wukufan atau tidak gitu. Nah, itu kita minta dilakukan pemeriksaan medical check up-nya oleh dokter-dokter spesialis di sini. Yang tadi seperti dilihat di bawah ya. Nah, itu adalah mereka dari sejak datang ke Mekah itu kita buat jadwal. Nanti setiap kloter mana nominasi jemaah yang kira-kira akan disafari wukufkan, kita cek dulu. Kita cek di poliklinik spesialis untuk menentukan apakah memang nanti ini bisa disafari wukufkan, atau mungkin diikutkan wukuf bersama jemaah di kloternya, atau bahkan nanti dibadalkan saja. Nah, dibadalkan dalam arti karena mereka tidak transportabel lah gitu, atau terpasang alat atau apa seperti itu. Nah, itu dari segi jamaahnya. Kemudian juga tentunya dari segi promosi kesehatannya, kita pun himbau semua. Kita himbau kepada jemaah, baik itu kita melalui teman-teman promosi kesehatan kami, maupun kami juga berkoordinasi dengan pembimbing ibadah, dengan ketua regu, rombongan, para kepala sektor gitu ya, untuk kita sama-sama mengawal supaya jemaah ini khususnya menjelang Armusna jangan lagi banyak beraktivitas di luar. Jadi panas yang cukup suhu yang cukup tinggi di Mekah ini sebenarnya memang dari segi kesehatan kan kurang bagus gitu ya, dan perlu diwaspadai supaya jemaah ini tidak terlalu sering terpapar langsung sinar matahari di sini gitu. Oleh karena itu yang kita anjurkan bahwa mulai dari sekarang jemaah ini membatasi gerakannya, cukuplah beraktivitas kalau bisa di penginapannya saja, dan di situ kan sebagian besar apa kebutuhannya jemaah ada di situ gitu ya, termasuk untuk ibadah pun ada di sana. Yang itu yang kita sarankan supaya jemaah di sana saja. Apalagi untuk program-program yang umroh sunnah misalnya saat ini mulai dikurangi lah gitu ya, supaya nanti jemaah juga tetap bugar, karena tujuan pertamanya adalah jemaah kesini niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji itu puncaknya di Arafah dan nanti di Mina sampai akhirnya. Nah, itu yang kita jaga supaya jemaah haji nanti pada saat di Arafah benar-benar dalam kondisi yang bugar, itu yang kita harapkan. Nah, dari segi sarana dan prasarana sebenarnya kami nanti di masa Armusna di Arafah, Musdalifah dan Mina itu kita sudah antisipasi dengan menempatkan tenaga-tenaga mana yang nanti kita tempatkan di sana. Jadi untuk Arafah nanti yang akan kita tugaskan untuk sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di Arafah mengawal jemaah haji kita adalah teman-teman yang tadinya bertugas di bandara. Tenaga kesehatan bandara itu nanti kita gerakkan ke Arafah. Tentu saja dibantu oleh teman-teman dari IMT dan teman-teman dari promosi kesehatan. Di Arafah itu nanti kita akan dirikan pos kesehatan di sekitar tendanya jamaah gitu. Itu ada pos besarnya yang itu juga bisa merawat gitu ya, ada nanti kira-kira sekitar 20 bed untuk jemaah yang perlu perawatan lebih lanjut, atau mungkin perlu kalau heat stroke itu karena panas gitu, itu juga ada ruang untuk pemulihannya gitu ya, kita sediakan di sana. Itu mudah-mudahan bisa membantu jemaah bila mengalami kondisi gangguan kesehatan. Kemudian kita bikin pos kesehatan satelit sebenarnya. Pos kesehatan satelit nanti menyebar di di dekat tenda-tenda jemaah, kan besar kan. Jadi ada titik-titik itu sebanyak 5 titik kita buat 5 pos satelit kita tempatkan di sana, dan
sebenarnya dari pemerintah Saudi pun itu juga mendirikan pos kesehatan satelit juga di sana. Jadi nanti akhirnya sebenarnya jemaah itu bisa mengakses fasilitas kesehatan yang lebih banyak di sana, baik itu yang dari kita maupun dari pemerintah Saudi sendiri ada. Jadi kalau pos besarnya ini kan perlengkapnya lebih lengkap ya. Ada untuk perawatan yang lebih intermediate itu bisa. Tapi kalau yang pos kesehatan di satelit ini sifatnya pertolongan sementara sebelum dirujuk ke sana. Nah, nanti pun dari pos kesehatan yang di besar ini, kalau misalnya memang perlu dirujuk lagi, itu nanti bisa ke rumah sakit yang dekat sana ataupun nanti di rumah sakit yang di Mekah sini. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi ada rujukan seperti itu. Di Musdalifah juga teman-teman Mekah nanti ada 11 titik pos kesehatan yang yang kita tempatkan untuk juga mengawal sama. Tapi sifatnya kan hanya semalam ya. Jadi posnya satelit aja, kecil-kecil gitu aja. Seperti itu. Di Mina nanti kita tempatkan juga pos kesehatan yang besarnya ada, yang dekat tendanya jemaah. Kemudian nanti di alur lalu lalangnya jemaah dari tenda ke arah Jamarat itu kita juga tempatkan teman-teman dari IMT, kayaknya gabungan sama P2JH kan? P3JH dari Kemenak dan perlindungan jemaah pinjam dari Kementerian. Jadi, tadinya kita dari tahun ke tahun memang bergerak sendiri. Nah, tapi tahun ini alhamdulillah semua bisa dijadikan satu dan nanti pergerakannya jadinya itu kalau nggak salah di jalur bawah itu ada 5 titik, di jalur atas ada 5 titik. Mereka bergerak misalnya ini satu tim itu kalau tim kesehatan ada 3 orang. Tapi nanti dari tim ditambah Limjan sampai 3JH-nya entah berapa orang, itu satu titik nanti bergerak satu jam dia di situ observasi. Nanti kalau ketemu jemaah nanti ditolong gitu kan. Kemudian 1 jam kemudian dia bergerak ke titik lainnya. Kemudian 1 jam lagi bergerak setelah 5 titik mereka istirahat. Jadi pergerakannya seperti itu karena memang di areanya situ tidak boleh ada kendaraan kan, hanya boleh lalu lalang. Mobil golf itu sebenarnya koordinasinya di Kemenak ya. Jadi sebenarnya nanti yang mengoperasionalkan mobil golf itu dari Kemenak. Gitu. Kalau kami sebenarnya menempatkan ambulans 2 di mulut-mulut terowongan itu, tapi sifatnya ambulans ini statis. Diam, isinya fasilitas itu. Satu di mulut gua itu, satu lagi yang di jalan di bawah hampir ke Jamarat. Iya, ada cekungan, Mbak. Ada cekungan, jadi itu kita tempatkan. Dan ini sudah kita arrange dengan syarikahnya di sini itu sejak bulan Sya'ban menjelang Ramadan itu kita ke sini, kita mohon izin supaya bisa menempatkan ambulans di sekitar Mina. Waktu itu yang kita usulkan 2, tapi sama syarikahnya dipersilakan 5. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti titiknya kita sebar, termasuk juga nanti yang difokuskan di dekat Jamarat. Karena kan alurnya gini, datang terus ke Jamarat, terus kan gini kan, bener kan? Nah gitu. Nah itu nanti pas di tempatnya jemaah berangkat maupun jemaah pulang ada, di Jamaratnya pun ada. Mereka bawa tentu saja bawa obat-obatan, ada aqua, ada kurma segala macam gitu. Kalau yang kursi rodanya sebenarnya ini nanti dari Linjamnya sebenarnya. Saya kurang tahu ini penugasan ini Pak yang mengkoordinir Pak Harun. Linjamnya. Nah itu yang karena pembentukannya itu belum lama tuh. Ini kan dinamis sekali ya. Tadinya kita juga secara internal kami nggak ada rencana untuk gabungan seperti itu kan. Yang kami rencanakan memang seperti operasional yang tahun-tahun sebelumnya, tapi tenaganya kita tambahkan. Yang tadinya cuma yang keliling itu sekitar 50 sampai 60 orang. Tahun ini yang kita targetkan yang keliling petugas kita itu ada sekitar 100 sampai 120.